Jadi aku pernah first date nih sama cowok yang kita mau nonton bioskop nih ceritanya. Mau nonton bioskop, dia tuh tiba-tiba pas udah di bioskopnya bilang, aku cuman bawa duit 20.000. Serius? Serius sih? Serius? Iya, dibanding ngajak cewek cuma modal bawa duit 20.000. Tapi kan kita bahas red flag yang tadi gue bilang ya. Nah itu lanjutin kamu. Nah, gue lanjutin lagi dari POV cewek ke cowok, cowok ke cewek gitu sebaliknya. Ini kan kita kan punya POV masing-masing yang gue bilang ya. Ini menurut lo emang orangnya atau si pelakunya memang red flag atau kita yang terlalu banyak standar atau kita yang memang terlalu sensitif? Pilih aku aja gitu ya. Kayaknya kalau kayak gitu gue bukannya terpesona malah takut gue kayaknya. Gue anjing. Langsung Gak gitu. Langsung takut gak sih? Langsung Ngapain? Minggir. Gue bilang tempatnya itu gak rekomen aja langsung kata gue. Guys, kemarin gue ngeliat sosial media nih kan. Gue ngeliat salah satu, ya kita sebut saja selebgram lah ya. Yang nyebutin kalau dia itu punya usaha ini itu banyak. Hasil kerja dia sendiri. Padahal pas nyatanya nih ya, denger-denger dia itu enong-enong gitu. Aduh, takut. Apa sih? Enong Siapa? itu apa sih? Itu lagi rame sih emang. Lagi rame sih. Enong itu apa? Ani-ani sih. Pokoknya yang nggak kerja Nah tiba-tiba kalau aneh-aneh gue tahu, kalau enong gue nggak tahu. itu diplesetin aja om. Oh ya udah. Harus gue perjelas ya? Nggak apa-apa dong, itu kan negatif. Jelasin aja. Pokoknya intinya ya simpenan yes. Iya. Apa? Satu lagi? Simpanan yes. Oh ya ini no. Ani-ani no. Terbalik bodoy. Iya dari awal lo ngomong udah gitu. Oh iya Anjing maaf. gak denger. Oke, Hilmi red flag. Jadi santai pak. Red flag dia. Kok Dia kayak red tiba-tiba flag. red flag ya? Iya red flag. Emang definisi dari red flag menurut lu apa sih? Tiba-tiba hal seperti itu red flag. Ini mau bahas mana dulu sih anjir? Mau bahas enong-enong dulu atau yang lain Iya, dulu tapi nih? kita bicara soal refleks ya. Terus kalian sendiri punya nggak sih standar-standar orang refleks itu? Maksudnya yang menurut lo, ini orang refleks. Pandangan cewek ke cowok atau Ya. pandangan cowok dulu ke cewek? Mungkin dari cewek ke cowok dah. Kalau misalnya dari pandangan cewek nih ngeliat cowok refleks itu kayak gimana emang? Kalau Bisa gue cewek banyak ini ciri-cirinya. yang Banyak Banyak standarnya nih anjir. Anjir lagi. Standar Mio, standar Iya. Mio. Kalau gue ciri-cirinya banyak. Kalau cowok red flag ya, Jelek? enggak lah, Enggak. enggak termasuk. Gue jelek nih. Tapi bukan termasuk red flag. Bukan termasuk. Dia- Kalau itu lebih ke karakter atau sifat orang. iya, Kalau Iya, red flag tuh, Itu udah bawaan hidup udah. iya. Bawaan. Berarti gue serima dong ya? Ya terima. Contoh Yang mau nerima semisal- lu aja. Benar. Misalkan nih lu dalam hubungan, misalkan gue sama lu pacaran, terus Misalkan. lu memaksa satu nih ciri-cirinya, lu memaksa gue sesuai dengan keinginan lu. Misalkan masalah waktu gue harus ngikut lu, terus masalah apapun itu gue ngikut lu, terus love bombing juga termasuk cowok-cowok red flag menurut gue. Iya, menurut gue ya, pandangan gue. Kenapa senyum? Dia senyum aja. Oh, Ya kan gue gitu. belum mau berkomentar. Gue pengen tahu Iya, penjelasan iya, dia iya. dulu. Tapi lo nggak gitu kan? Lo nggak Oh, gitu kan? enggak. Maksud gue gini loh. Aman-aman. Itu kan pandangan Keluarin aja unek-unek lu. itu kan pandangan cewek ke cowok kan. Iya. Kita sebagai cowok juga Nggak kadang-kadang apa-apa. punya dong. Iya. Nanti kita lagi ke Hilmi dulu tenang. Iya, makanya itu kan gue dengerin Semua dulu. kebahagiaan. Iya. Gue nggak sih gue gini Boleh. lagi serius nih gue nih. Jadi seru nih tiba-tiba lagi ngebahas Iya, red iya. flag nih. Iya, iya, Boleh. Kayaknya aduh baru ketemu orang red flag kali ya. Bingung gua. Ya, itu gara-gara si itu tadi yang dia bahas di awal Iya. itu si enong-enong Iya, itu. iya. Karena dia itu ngebahas katanya orang-orang di sosial media itu katanya orang-orang banyak yang refleks di situ Oh, gitu. iya. Oh iya masuk. Iya. Jadi kalau menurut gue ciri-ciri cewek ke cowok itu yang kalau yang ketiga first date. Ini jadi Iya, isu iya. juga sebenarnya. Tapi kalau menurut gue first date tiba-tiba dia nggak mau bayarin, maksudnya nggak ada basa-basi buat bayarin. Split bill. Iya. Oke. Kalau split bill gue masih oke. Cuman kalau misal dia nggak ada basa-basi buat bayarin, itu menurut gue udah termasuk red flag. Itu termasuk red flag. Ya, Oke. terus kalau enggak, yang keempat, misalkan baru first date tiba-tiba ngajak check in. Staycation. Red flag nggak sih? Staycation. Staycation. Oh. Misalkan, itu red flag Lu juga. banget ya?
Enggak. Oke. Lo lagi diem, tiba-tiba di poin ketiga Iya ngomong, anjing dia. Gue lagi fokus kayak gini. Lu ya? Enggak, lu Enggak, enggak. anjing, apaan Enggak, tiba-tiba lu pas poin keempat lu langsung mikir. Selama ini kayak gitu Gue bro. fokus. Enggak, gue Oh, terlalu enggak. memperhatikan. Oke. Gua kira lu Gue lagi tidak mikir. menjudge seseorang itu opininya dia. Iya, enggak. Iya. Lepas poin keempat tuh tiba-tiba mikir bro. Dia tuh langsung ke atas gitu kayak sekarang kan kayak gue gitu. Enggak, gue mikirnya karena terlalu banyak standarnya dia Iya gitu gak loh. apa-apa. Kan kadang-kadang kalau sekarang itu by the way ya, orang tuh banyak lihat dari sana TikTok juga. Makanya gue bilang pengalaman pribadinya dia dulu. Iya, Ya kan? sih, pengalaman Iya, gua, makanya gue menurut fokus gua. ke dia. Bukan gara-gara mikirin itu ya. Makanya tadi kan gue suruh dulu keluarin unek-unek gitu. Itu Iya, biar oh iya. banyak kayak gitu. Apa jam berapa juga gitu Iya, jual ada iya. gak apa-apa. Soalnya red flag menurut cowok-cowok red flag menurut gua kan luas ya. Tapi ini kan pandangan gua adalah itu yang kelima. Ntar lu, Mi, lu ada berapa nih, Mi? Kita batasin aja ya, jangan. Iya. Kalau lu ada 20 anjir. 5 aja deh, 5 aja. Lima Boleh yang terakhir ya. Soalnya gue ada 185. Bener ya. Makanya. Itu kayaknya gue yang Makanya bermasalah. harus gue tahan dulu. Iya, 5 ya. Salah juga Deal gue dealan nih, 5 nih. Oke, 5. Kayaknya dia nyari yang perfeksionis Enggak. anjir. Iya. Dia nyari standarnya gede banget. Itu menurut gue kan. Terus Iya. menurut sama ini biasanya gue tuh kalau misalkan mandang red flag ketika maksudnya pas first date aja gitu. Berarti ini poin 5 nih. Ini poin 5 Oke. terlalu oversharing. Sharing, oke. Jadi kayak kalau misalkan baru ketemu dia tuh udah banyak ngomong gitu kayak aku punya motor ini loh, mobilku Oh, itu ini flexing loh. namanya. Flexing Iya, masuknya. tapi menurut gue itu udah terlalu oversharing Oh. ketika first date kan. Tapi Jadi kalau menurut- sharingnya bahasa yang lain, kayak misalkan contoh Bahas nih, keluarganya dia. Iya, bahas keluarganya dia. Itu kan oversharing juga sebenarnya kayak contoh, aku tuh 3 bersaudara loh gitu. Bahas dia, aku tiba-tiba aslinya dia orang bahas Bandung kehidupan gitu. dia Oh, berarti dari ke flexing lah ya jatuhnya flexing. Flexing. Gue ya kalau Ah. oversharing ke flexingnya itu lah gue gak itu suka. oke. Itu 5 poin menurut gue ciri-ciri cowok red flag. Oke. Sebenarnya banyak cuman itulah poin. 5 aja ya. 5 aja. Itu udah 85 gak kelar-kelar. Nanti Mila gak kebagian. Tapi berarti emang standar cewek itu kadang-kadang kalau soal red flag itu yang banyak sih sebenarnya. Karena kan Banyak. dia juga menurut gue pribadi sebagai cowok gitu ya. Dia kadang membandingkan cowok yang ngedate sama dia atau yang akan jadi pasangan dia dibandingkan dengan cowok yang jadi pasangan temennya. Itu bisa juga jadi red flag sebenarnya. Kalau menurut Iya, pandangan iya, pribadi ya dari pengalaman gue ya, yang di awalnya dia cuman contoh lah tadi lu Iya. bilang soal cowok ada juga kan cewek yang cuman kayak yang penting gue kerja, cowoknya sopan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ke finansial juga kan. Sebenarnya pandangan dia benar nggak salah, tapi kadang-kadang menjurusnya juga yang jadi bikin salah adalah ngikutin aturan TikTok, Standar TikTok lah. atau dari temennya juga yang ngeliat temennya kayak kok ngedate dikasih bunga lah dari awal first date, dijajanin ini itu. Ketika dia tidak mendapatkan itu, red flag banget dah cowok yang kena nama gue. Ya nggak sih, setuju nggak? Iya. Jadi masuk ke standarnya dia ya. Iya, Gara-gara betul. ngeliat. Tapi kalau gue kan tadi konteksnya adalah nggak basa-basi buat bayarin tiba-tiba gue yang ngeluarin dianya kayak pura-pura sibuk gitu ngerti nggak sih? Iya. Tapi pernah kayak gitu? Pernah ketemu sama orang cowok? Pernah, Emang pernah. nggak tahu diri aja gitu ya? Iya nggak tahu diri aja menurut gue udah kayak anjir gitu. Untuk ukuran first date ya, karena first date ya. Iya first date. Mungkin kalau untuk udah kayak pacaran atau mungkin udah masa PDKT lama itu ya Udah kenal udah. gitu Bisa ya. lu biayain malah ya. Suara apa bro? Biayain malah. Kenapa tuh? Itu suara apaan? Makanya nggak tahu gue. Itu suara apaan? Ada bunyi itu anjing. Tadi kan soalnya dia bahas yang enong-enong tadi dong. Iya. Relate lah. Nah ini pandangan Mila berarti kalau Kalau dari sebelumnya. Mila gimana? Kita di cewek-cewek Menurut dulu. aku sih cowok red flag yang pertama tuh kasar ya. Kasar, oke masuk. Kasarnya tentang ya entah itu tindakan atau Oh. omongan. Jing, Apalagi cowok kan omongannya kadang suka kayak nyakitin banget gitu Kak. Bener sih. Sedih. Maksudnya nyakitin itu Aduh kita nggak menjual kesedihan. Ini 5 doang kan? Dibatasin 5 ya? Oh Ntar batas tiba-tiba 185 juga, Pak. Kayaknya aku nggak sampai 5 sih. Oh. Karena sisanya aku setuju sama Kak Hilmi. Oke. Berarti yang beda. omongan kasar itu maksudnya omongan kasar sampai nyakitin itu maksudnya gimana? Ya kayak ngata-ngatain kita aja. ngata-ngatain. Kadang tuh ada cowok yang udah kita pinjemin duit, tapi dia ngata-ngatain kita juga. Itu maksudnya pacaran atau teman? Ya pacaran Udah sih pacaran. Kak. Berarti ini ruang Apa dia lingkupnya- masih kayak lu PDKT. PDKT? Sebenarnya kalau PDKT toxic juga red flag gak sih Kak? Kayak gitu. Nggak harus pacaran gak sih? Iya. Berarti dia konteksnya tuh bukan soal first date. Dia konteksnya tentang red flag dalam kehidupan global aja. Iya. Entah itu Toxic ya. teman, pacaran, entah itu sahabat, atau first date gitu ya. Terus yang kedua nggak pernah mau kalah.
Jadi Yang kalau pernah lagi kalah. ada masalah, kan otomatis harus ada salah satu nih yang ngalah. Kalau dua-duanya jadi api, siapa yang bakal ngalah? Anjay. Oh, Benar sih. Bener kan? Kayak masalah tuh nggak akan kelar kalau dua-duanya emosi dibalas emosi. Harus ada salah satu yang bisa dewasa nggak sih, Kak? Bener. Mila Teguh. Nggak teguh Nggak teguh. Mila Teguh. Mila Teguh. Mila Setuju Teguh. gua. Terus yang terakhir menurut aku yang suka ngatur tapi nggak mau diatur. Iya. Kayak Ngatur tapi nggak mau diatur. iya kayak lu kesini nggak boleh, lu main sama ini nggak boleh, tapi giliran kita yang ngatur dia nggak mau. Oh, nggak balance. Iya. Oke. Nggak adil sih itu. Nggak adil. Mm-mm. Tapi kalau misalkan sama-sama ngatur, sah saja. Sah-sah aja menurut aku. Tapi Karena tadi ada komitmen kan. iya, tapi tadi apa yang dibilang Kak Hilmi soal split bill yang first date apa? Tadi Gak ada basa-basi. iya nggak ada basa-basi kita yang tiba-tiba bayar itu sih relate banget karena aku pernah kejadian di aku juga. Pernah tuh? Pernah. Jadi aku pernah first date nih sama cowok yang kita mau nonton bioskop nih ceritanya. Mau nonton bioskop, dia tuh tiba-tiba pas udah di bioskopnya bilang, aku cuman bawa duit 20.000. Serius? Serius sih? Serius. Iya, bilangnya udah Dia ngajak sejalan ya. cewek cuma modal bawa duit 20.000. Tapi itu yang ngajak nonton lu apa cowoknya? Dia Oh. bahkan bilang kayak gini, nanti kalau aku gajian kita ketemu yuk first meet, bayangin first meet udah kayak gitu cuman bawa duit 20.000 ngajakin cewek jalan ke bioskop. Otaknya gimana? Kayaknya harus diajak ke bioskop yang di Emang dia Sukabumi. nggak mau gitu? Itu murah Oh, kan. nyukup gua sih suka bumi. Kan banyak cerita. Jatuhnya tapi itu split Iya. bill. Split bill apa ini? Split bill apa Iya. apa lu yang jadi lu yang Donatur, menang? donatur. Otomatis aku yang menambahkan dong. Oh. Nambahin. Iya. Bukan, Jadi Jadi dia dia 20.000 ya, 20.000. dia 20.000. Iya, aku yang sisa lebihnya belum sama makan. Iya, belum dari sama cemilannya ya. tiket Jadi dia parkir, lewat. parkir. Dia naik kereta, Oh, Kak. dia naik Dia kereta. nggak punya motor. Oh, nggak jemput. Nggak punya motor. Ya Allah udah red flag Jadi banget anjir. Anjir. Udah naik kereta, datang-datang gak bawa duit. Waktu teleponan atau chatan nggak minta beliin kuota juga? Kalau itu Modalnya di enggak, kota dia enggak, modalnya. enggak. WiFi kantor kali. Enggak, karena kan Oh, udah balik juga kantor sih. hilang. Iya kan bisa jadi. Enggak, dia gini. Aku pulang kerja dulu ya gitu misalkan. Selama perjalanan hilang, checklist 1. Di kosan free wifi, Bro. Ada lagi gitu gitu. Gitu. Oh, enggak ya. Aman aja sih. Oh, itu selama masih kita aman. Oke, gua kira sampai kuota-kuota ya, Pak ya. Setelah dari situ lu lanjut gitu? enggak lah. Enggak, itu benar-benar Aku langsung red flag ghosting. banget ya. nontonnya Iya. juga udah ngamut ya. Menurut gua enggak banget gitu. Dia yang udah lebih dewasa, yang istilah udah kerja. Sedangkan gue di situ posisinya masih sekolah. SMP. Enggak, udah Oh, SMA. gua kira SMP yang tadi diceritain lagi kan. Enggak lah, beda. Oh, beda. Ya istilahnya harusnya dia nggak sih yang lebih punya uang, apalagi dia yang ngajak, ya nggak sih? Iya benar. Bisa. Iya juga sih. Iya. Padahal kalau dia emang maksud aku kayak ya udahlah nggak usah tinggi nonton bioskop, makan bakso aja udah. Iya, Iya benar sih. Itu juga Maksudnya nggak yang Benar, sesuai benar, yang lu ini benar. aja ya. Yang mampu Iya. aja. Betul, Haji betul, lu betul, aja betul. udah di Jajan cewek. jaktim namanya makan kerang. Tapi kan lu belum tentu BKT, juga. BKT. Bisa makan cilok doang. Mau nggak lu emang? Emang mau? Wah. Yakin? Yakin karena aku suka jajan. Ya nggak cilok doang lah, ya masih cilok doang. Iya, 20.000 cuma cukup cilok. Cilok. Cilok goceng. Oh, sisanya banyak masih banyak. Nutrisari itu. Iya, belum buat parkir ya. Belum parkir lagi di situ ya 2.000. Sisanya berarti Udah 12.000 tuh sisa 8.000. Kan bensin ya bensin. Iya, nggak mungkin lu Sekarang kereta lagi mana tetap naik nongkrong. lagi pertalitanya cepat Jangan-jangan ya dia Mas red Eko. flag nih. Nah, itu kan dari pandangan dari cewek ke Cewek, cowok Iya, ya. cewek ke cowok. Nah, sekarang kita mau tahu nih kalau pandangan cowok ke cewek. Cewek red flag itu menurut lu dulu deh. Gue ya? Papai dulu gak sih? Kenapa? Iya, gue pengen tahu sebenarnya kan sahabat gua. Iya, sih. Bener kan baik banget. Iya. Langsung sini nih. Iya, sebenarnya gue pengen tahu tapi ya udahlah. Oke. Kalau pandangan lu gimana, Pi? Cewek red flag itu menurut red lu? flag. Ya, menurut gua lebih ke playing victim sih. Playing victim. Ya, kalau gua lebih ke situ karena cewek playing victim tuh bahaya menurut Iya gua. sih, gitu benar. kan. Adu domba Kayak ya. ketika lu punya salah, tapi lu nyari kesalahan si cowoknya, Iya, gitu kan. Itu menurut gue kayak gitu. Jadi nggak akan pernah selesai masalahnya. Di situ tuh kayak muter-muter aja lu, gitu-gitu lagi. Even lu kayak lu pernah punya salah di satu titik nih, lu udah lama berbulan-bulan gak punya salah. Ini konteksnya udah hubungan ya misalkan. Terus satu-satu dibahas lagi, itu menurut gue kayak lu ngapain anjir ngebahas kayak yang lalu? Berarti lu selama ini nggak pernah menghargai perubahan dari si cowoknya itu. Itu satu. Kalau di pertemanan menurut gua lebih ke nggak tahu diri aja. Cewek red flag tuh kayak gitu. Kayak misalnya gini, gue punya cewek Hilmi misalkan, Oh. ya kan?
dia tiba-tiba contoh misalkan ya anggaplah ilmunya nggak ada, dia ngomong anterin gue balik yuk gitu. Menurut gue itu cowok red flag. Secara tidak langsung lu tidak menghargai Hilmi. Iya, Bagaimanapun kecuali di mobil gua atau di kendaraan gua tuh ada papai, ada lu. It's okay itu bertiga. Tapi kalau berdua menurut gua konteksnya udah ya red flag lah bagi gua. Lu nggak ngehargain cewek gua, lu nggak ngehargain temen lu sendiri. Itu bagi gua red flag kayak gitu kalau di pertemanan. Nggak tahu batasan ya. Iya, kayak Lebih ke karena situ ya. menurut gue itu akan jadi bencana anjir di guanya sendiri. Iya sih. Iya kan? Dan Itu gua red nggak flag suka sih. hal-hal seperti itu kan. Betul. Terus sama kalau dari sisi finansial menurut gua kayak terlalu banyak nuntut aja. Karena menurut gua kayak harusnya balance aja gitu loh. Gini, apalagi di umur gua sekarang ya, kebanyakan cewek yang gua kenal itu dia kerja juga. Tapi lu nuntut untuk segala sesuatu dibayarin itu salah menurut gua. Karena lu punya kebutuhan masing-masing, Bro. Kecuali konteksnya ngedate. Itu nggak jadi masalah, cowok yang bayarin. Tapi kalau semua konteks nih, yang menurut gua hampir semua harus dibiayain sedangkan dia kerja, lu kerjaan buat ngapain? Buat have fun sendiri dong jatuhnya. Sedangkan gua ketika kerja juga gue punya konteksnya sendiri. Entah itu berbagi ke orang tua gua, ke hobi gua. Karena di hidup gua bukan dia doang. Iya. Iya kan? Kehidupan sehari-hari. Jadi gua gak suka sama cewek yang kalau nuntut nih. Kayak nuntut contoh lah ya anggapannya. Dia main sama temen-temennya. Itu kan urusan dia bro. Iya dong. Bener. Karena kan itu urusan dia ya. Iya dia have fun-nya dia. Tapi kayak tolong dong bayarin ini. Lu yang have fun, lu yang punya konsekuensi atas lu main sama teman-teman lu. Wah kena nih. Apa? Kena tuh. Nggak tahu sih. Ya udah terus. Seru nih. Ayo, Iya. terus. Oh enggak. Kalau gua enggak gitu. Ah seru banget. Tapi kalau masuk. Oke, Ayo. minum dulu ya. Semangat gua. Nah lagi. Ya, maksud gua kayak gitulah. Tapi selama ini sih enggak sih. Gua rata-rata gua nge-treat ke cewek gua selalu ngajarin kayak gitu. Gua kayak lu kalau punya kehidupan personal di luar sama gua konteksnya, itu urusan lu. Mau itu sama lu sama nyokap lu, lu sama kakak lu sama teman-teman, itu urusan pribadi lu. Kecuali memang lu emang gak ada duit. Beda konteksnya. Kalau emang gak ada duit ya kita bantu. Oh iya. Beda konteksnya. Kalau dia emang kerja apalagi berpenghasilan, sama lah anggapannya sama kayak kita. Yang secara personal itu urusan personal dia, urus sama dia sendiri. Karena menurut gua itu dia bukan istri kita, bro, bukan kewajiban kita jatuhnya. Di situ gue udah ngerasa red flag. Kalau udah sampai di titik itu, dia punya kemampuan, dia punya kerjaan, tapi segala sesuatu minta ke gue itu red flag. Dapet lagi tuh, keren. Terus. Iya kan? Iya. Udah. Kok lu serius banget sih? Seru ini, seru. Iya kan? Seru gua. Berarti masuk nggak? Masuk kan? Masuk. Ya, Gitu. cuma- Sebagai kalau ngomongin cewek red flag ya. Iya. Amat anjir. Tapi gue baru Cewek. tapi gue baru Cewek 2 poin face. loh segitu, ya kan? Sisanya kayaknya, tar dulu ya. Kak, Mikir dikit dulu sih. ya. Oh lebih ke tebar pesona anjir bagi gue. Tebar pesona. Iya itu. Iya kan? Kayak lu punya pasangan nih, itu berpesona. Kayak ke cowok lain menurut gua. Lu nggak bisa ngejaga bahwa lu tuh punya pasangan. Itu gua nggak suka. Itu di tempat umum maksudnya. Kalau agak friendly gitu masuk nggak? Apa beda ya? Friendly-nya juga Friendly. masih oke sih kalau friendly. Tapi kayak lebih ke cara muka aja. Ke orang lain tuh kelihatan kok. Centil gitu maksudnya. Ya bisa jadi centil. Tapi centilnya kelihatan lah. Kayak emang sengaja pengen dilirik aja Kayak, gitu. Dan kita tuh udah yang goda gitu ya. Caper. ya caper lah bener. Kan kita juga sebagai cowoknya kita pernah deket sama dia kan. Dan dia tuh pasti pernah caper sama kita. Jadi jatuhnya kita udah tahu bahwa itu tuh kayak cara dia menarik orang lain untuk setidaknya tertarik atau kayak apa ya bahasanya kayak pengen dilihat aja gitu kayak ya itu caper yang tadi gue bilang. Nah itu menurut gue red flag sih jatuhnya. Kayak lu mau ngapain sih kayak gitu. Lu secara tidak langsung menjatuhkan harga diri pasangan lu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Tapi ada nggak yang kayak misalkan ini kan lu bahasnya di konteks yang udah pacaran ya? Iya. Ada nggak yang misalkan masih PDKT tiba-tiba lu yang bikin lu tuh nggak mau nih sama dia yang udah. Oh ada. Red flag pandangan Minta, pertama gitu. yang pertama. minta makanan. Gue gak suka. Gue paling gak suka kayak contoh nih sorry ya. Ada gue pernah kenal nama orang dan kayak isiin gopay dong gitu. Oh tiba-tiba minta. Ya gue gak suka, Oh, jujur gue gak suka. Karena iya menurut sih. gue itu inisiatif cowok. Dan cowok tuh punya inisiatifnya sendiri. Bener. Bukan permasalahan dia gak punya duit bro. Karena lu bikinnya gini ya. Dia tahu titik cowok deh bagi gue. Bukan gue gak bagusin cowok. Tapi cowok tuh ketika suka. Dia punya titik di mana dia harus ngegosenin apapun. Betul. Makanan misalkan contoh internet makan siang. Dia gak perlu ngomong lu suka makan apa. Mungkin itu masih oke lah. Tapi gak perlu ditunggu kayak kamu nggak mau gofoodin aku, bagi gue itu udah lu nggak mampu, lu nggak mampu beli makanan sendiri. Wah sorry tuh saya banget gue kalau udah digituin sekali aja, gue udah
hampir nggak pernah ngelirik dia sama sekali. Langsung say no ya. Iya, Sebenarnya karena dasar itu provider sebenarnya laki-laki, cuma asal jangan diminta. Iya, Gitu. semakin lu minta, si Itu provider naluri itu semakin nggak mau laki-laki, menurut gua. naluri laki-laki. Karena kan. beberapa kali nih gue pernah juga kadang kayak kita ketemu cewek sekali nongkrong ngopi gitu ya kan. Padahal cuman just gitu doang Pak. Sorry ya nih bro. Terus tiba-tiba berapa lama kemudian, gue pengen minta tolong gak sih? Kadang-kadang lu kayak horor gak sih ketika ada cewek yang kayak boleh minta tolong nggak? Atau temen lu gitu minta tolong nggak? Iya. Kan kalau gue sama lu kita Kita sharing kayak nggak langsung ngomong lagi Iya, kan, kita bahas kita- lu anjing apaan nih. Iya, tapi bener gak? Bener ngerasa gak sih kalau ada temen lama kita gitu? Tapi kalau kita bahasnya case-nya yang pernah deket atau Iya. pernah kenalan selewat doang sama kita kayak, Vi boleh minta tolong nggak? Di situ gue udah horor bro. Jujur-jujuran aja gue. Gue udah tahu niatnya apa, minjem duit. Dan gue pernah digituin. Tahu jawaban gue apa? Gue bilang kayak gini. Gue nggak mau berurusan sama duit. Gue nggak mau berurusan sama perempuan terus soal duit. Gue nggak mau. Kalau sama teman itu pun teman deket. Iya. Gue nggak mau duit tuh sensitif ya nggak sih? Benar-benar. Kalau sama perempuan udah digituin, gila, lu pacar gua bukan, PDKT gua bukan, ini cuma kenal-kenalan doang, pinjem duit. Lu pikir deh, lu kan, Kayak pinjem 100. iya, lu kan kerja anjir, kita sama-sama kerja. Benar. Berarti ada yang salah sama lu gitu. Bener. Berarti lu gaya lu kegedean bro, ngopi, nongkrong, Gua setuju sih. HP lu bagus, tapi lu minjem duit kegedean bro gaya lu. Tapi kalau masih sahabat kita yang kayak minjem P300, ya wajar lah namanya laki-laki. Kalau gua mah laki-laki lu ngewajarin. Iya. Karena emang dia lingkupnya banyak yang tadi gue bilang, dia kan provider ya. Provider. Kalau perempuan enggak lah kayaknya. Red flag banget bro itu. Jangan sekali ada yang gitu lu sikat. Say no ya. Makanya tadi kalau gue nggak dibahas Hilmi, gue bilang kata dia minta bayarin, wah itu red flag banget cowok yang nggak mau kayak gitu. Bahkan untuk Iya. split bill di awal pertemuan pun bagi gue itu red flag. Karena rata-rata ketika first date cowok nggak sih yang ngajakin? Biasanya cowok. Dan dia harus bertanggung jawab atas Bener. perbuatannya dia. Kecuali nextnya, gue bilang kalau nextnya kayak Iya, misalkan dia ngajak berkelanjutan. dia itu dan cowoknya jujur kayak sorry ya Mi, gue nggak bisa nih kalau misalkan minggu depan gue belum gajian. Nah bagi gue itu bukan red flag, itu tingkat dia udah bagus banget tuh. Dia jujur, Dia jujur. open sharing untuk Iya. kayak lu tahu Apa adanya. kalau gue belum ada duit, gue nggak mau bikin malu gue nih depan lu. Dan gue bagi gue itu bagus. Tapi kalau di awal kayak dia, wah gue juga sama mikirnya itu red flag iya, di awal banget. banget. Blacklist. Itu Lu red berani flag untuk banget. memulai langkah awal tapi lu Iya. gak mau tanggung jawab ya. Karena gue setuju dia laki itu provider, tapi jangan Iya. diminta. Gue setuju. Karena ketika dia punya ya Pak ya, dia pasti ngasih, ya kan? Ya nanya lu udah makan belum? Ya udah langsung dikirimin makanan Betul. kalau minta. Itu laki-laki. Tapi kalau first date ya menurut gua, kayak Tuhan baik ya mau gua kalau semisal tiba-tiba kita ditunjukin apa sifat orang yang jelek kayak gitu dan kita langsung bisa blacklist di awal, menurut gue tuh Tuhan baik banget gitu sama gue. Iya. Langsung ditunjukin nih Langsung udah ditunjukin first di date, awal. langsung ditunjukin deh anjir nggak banget nih buat lo anjir. Bener-bener. Ini proses kita memilah-milah kan di. Iya. Tapi lu ngerasa nggak sih? Pernah nggak sih lu ngerasa Dia sensitif? belum loh. Oh iya. Iya. Red Tapi flag. Iya, gue dia sambungin belum boleh nggak sih? Oh Gue iya sambungin. boleh. Kadang nggak? Tapi lu ngerasa nggak sih red flag sama lu yang memang standarnya ketinggian? Kalau standar ketinggian sih gue nggak ada ya. Yang punya standar ketinggian banget gue nggak terlalu ini sih. Cuma ada beberapa memang yang gua cut nih untuk misalkan untuk Poin-poin tertentu cewek-cewek, ya. poin-poin yang memang karena gue selalu di awal gue udah memfilter duluan di awal biasanya. Kayak ini udah ketahuan misalkan dia, gue paling nggak suka mungkin ada 3 poin. Nah, yang lima paling- ada 5, nggak ada 5. 3 aja. Oh 3 aja. 5 Hilmi aja. Oh 5. Iya. Ya 3 ya, kayak 3 Nggak ya. tahu 3 nggak Dia tahu doang apa yang ntar bener. tergantung gue Nanti sebutin kalau dulu. dia banyak experience-nya bro. Iya, iya. Pengalaman hidup dari Tuhan masih baik. Oh, 3 loh. gitu kan. 3. Ini terlalu banyak pemain banget. Iya, 185 bro, experience-nya kurang gimana anjir. Hilmi siapa sih anjir? Dia sampai bingung, kok gue bisa 185 gitu kali ya? Iya. Enggak, gue satu nggak suka yang kalau baru kenal dia langsung menjual kesedihan itu gue paling nggak suka. Itu Oh mah iya, 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 iya. Itu gue udah tahu sih tertuju lu kemana anjir. Itu mah lu biasanya kalau cewek-cewek yang menjual kesedihan itu biasanya cewek-cewek yang tadi dibahas sama Bang Agi enong-enong itu kan menjualnya kesedihan. Iya, makanya gue tidak suka itu. Ya makanya lu Jadi lu jangan gak punya Iya, nggak enak-enak. tahu kan. Jadi Cuma dia main gak punya kenalan. enak-enak. lu sebelum first date nggak ngecek dulu Instagram, maksudnya kan- sosial medianya gitu. Tapi kan dia nggak langsung tiba-tiba baru kenalan, gue begini nih begini kan enggak. Pertama kan bener. ya lu Nah, iya pertama sih, kan sih. pasti kan iya kenalan biasa. Iya. Ya kan fun-fun flexing kan udah dulu. biasa ya, di IG kita nggak bisa tahu bener nggak sih? Iya, fun-fun Iya, dulu bener. biasa. Nah tiba-tiba ketika ya mungkin sehari 2 hari tiba-tiba dia udah mulai menjual kesedihannya dia ya
ngapain Buka menurut off gua. aja gitu lah ya. Iya, menurut gua ngapain. Kedua, dia yang harus validasi. Harus akan validasi. Contohnya Gitu. gimana tuh? Kalau di Pengakuan kehidupannya gitu. lu Pengakuan sebagai pasangan lu gitu ya, orang yang deket atau enggak? ya apapun lah. Setuju sih gue. Apapun itu pokoknya dia kayak pengen banget terlihat apa gitu. Oke. Tahu. Sama ya itu sih gue nggak suka yang apa namanya Dimintain itu ya. cara omongan dia nih. Gue lihat dia apa udah ketemu nih. Cara dia memperlakukan orang itu gue langsung lihat. Kalau dia Ya bukan ke lu doang maksudnya, ke orang lain. ke orang lain. Gue Caper pernah lah ya. gue pernah jatuh cinta banget sama orang. Tahu nggak gara-gara apa? Waktu itu pernah gue lagi first date sama cewek. Dia nolak pengemis, tapi cara dia menolak dia sangat halus banget. Di situ gue langsung jatuh cinta. Itu green flag dong. Jatuh cinta. Iya, nah makanya gue gak suka manis. dengan orang yang cara memperlakukan orangnya beda. Kalau dia yang enggak mas maaf ya, misalkan kayak nggak dulu ya gitu. Nah, itu kan kelihatan banget. Nggak ada. Nah, Berarti dia lebih suka contohnya cara adalah yang kayak gini yang soft spoken lah ya. Soft Gue spoken. lebih suka yang soft spoken. Karena kalau dari cara itu aja, ya udah, gue udah bisa menilai dia bahwa kedepannya ini tidak akan baik gitu. Tapi kalau misalkan kalau tadi omongin kayak finansial segala macam sih, gue enggak ya. Gue akan menolak ketika gue nggak punya uang. Gue akan menolak ketemu. lebih open gitu ya. Iya. Berarti Dan entah gue bilang sejujurnya atau gue enggak, gue menolak. Kayak minggu depan aja deh, atau gue akan berbohong kalau gue lagi padat aja kegiatan gue gitu loh ya untuk Berbohong demi kebaikan kayak berbohong misalnya demi emang kebaikan aja, nyatanya padahal lu gak emang ada gua nggak duit, punya duit, tapi lu pengen gitu. tapi lu suka banget. Jadi kayak adalah gue next aja dulu, Next aja, sabar, tapi gue dan- gak jujur soal duit gitu ya. Dan kadang walaupun gue kadang udah nggak apa-apa misalkan ini sampai pun misalkan ada gue yang bill on me gitu, tapi kadang gue udah nanti aja gitu aja. Kayak lebih menjaga harkat sebagai laki-laki lah ya tadi. Benar. Kecuali yang udah ketemu lama, tiba-tiba dia udah ini, ya udah gue udah mulai nyaman sama dia dan udah tidak ada masalah ya. It's okay aja ketika oke, semuanya gue yang bayarin, gue yang traktir nih, gue baru gajian, gue punya duit misalkan ceweknya. Semua akan Oke, lu berikan gas, gitu ya. gitu. Nah, kita berarti balik lagi. Bapak bijaksana belum? Iya. Bapak Iya. bijaksana belum? Dia kan paling bijaksana nih, Pak. Lebih bijaksana. Coba tolong. Pernah gak sih ketemu cewek yang red flag? Kan gak mungkin ketemu cowok red flag. Sering sih kadang-kadang. Cowok apa Banyak cewek lah, nih? Mbak. Banyak. Cewek. Lu gak Cewek. spesifik sih. Gue Tiba-tiba takut. lah. Iya, Iya. dia cowok. Kalau cewek banyak. Gua banyak sih yang gue nggak suka sih kalau dari cewek yang kadang-kadang suka ya sama sih sama kalian gitu ya. Yang tadi kalian obrolin. Cuman salah satunya kayak ya pengennya itu cewek itu diratukan kayak gitu gimana sih? Kayak tuh manja-manja like a nggak jelas princess lah ya. Ya pengen princess gitu ya. Terlalu lebay ya menurut gue itu. Oh, lu gak suka yang menye-menye. Menye-menye. Lu berarti gitu. sukanya cewek mandiri lah ya jatuhnya ya. Manja boleh tapi kan ada momennya. Iya. Kalau Lagi berdua gitu. Iya, Staycation. bisa. Staycation. Enggak sih. Oh, enggak. Gue gak berani Enggak, jawab tadi kayak pas- gini. Baik, kalau dia jawab Enggak. iya, lu yang red flag berarti. Oh, gituin, Bro. Oh, enggak, Iya, enggak. Oke. udah bahas ciri-ciri Iya, tadi. cari aman dia, cari aman, suwe. Ditebar jaring lah gitu. Itu gue gak kejebak. Ada jebakan ya. Ada jebakan di balik kata-kata itu dia tuh. Terus. Iya kayak gitulah, gue gak suka sama cewek yang terlalu manja. Terus sama gitu. Gini, oh Geli banget gue lu pegang-pegang tangan dia. itu kayak LC gak sih kayak gitu anjing. Tapi kan oleh sih malah suka manjanya anjing. Itu emang job desk ya, anjir. Iya kan beda itu mah. Kan profesional kalau itu beda Iya, ya. itu job desk ya, Bro. Iya kan manja tapi kan. Kalau LC mah lebih geragas gak sih Kak jatuhnya? Geragas tau sih. Gimana? Bentar. Gue masih gak paham geragas. Iya. Maksudnya geragas itu apa? Geragas tuh yang kayak kan kalau manja ya cuman gitu-gitu doang lah. Kalau LC yang di atasnya manja loh. Apa tuh kayak gimana? Ya kayak geragas Geragas gitu ya? loh, kayak Ayo lebih ayo mas gitu. Itu geragas ya? Itu bisa. Ayo mas. Buru lah gitu. Itu mungkin geragas gitu nggak sih apa gimana? Pilih aku aja gitu ya. Kayaknya kalau kayak gitu gue bukannya terpesona malah takut Iya. gue kayaknya. Gue hanya langsung Nggak kompak gitu. ya. Langsung takut nggak sih? Langsung karakter lagi, Ngapain? Minggir gitu. Dia bilang tempatnya itu nggak rekomen anjir langsung kata gue. Nggak lucu aja Terus ada lagi ya? Terlalu ini sih ya kayak
belanja yang berlebihan kayaknya enggak deh menurut gua. Maksudnya misalkan perempuan kan banyak kebutuhan ya. Banyak suatu hal yang pengen dibelanjanya. Cuman kalau belanjanya terlalu berlebihan, yang sekiranya bukan kebutuhan dia menurut gua itu udah over sih, kayak enggak deh. Dan jadi menurut lu kayak nih orang red flag kuat nge-manage keuangan gitu Kalau ya. bini lu yang over gitu, refleks. Enggak banget nih bini gue gitu. Untung bini gua bukan cewek yang Lu ganti bini lu refleks gitu. sih. Ya enggak Enggak tahu kan? kalau misalkan itu adalah terjadi di bini lu. Tapi sama ini enggak sih. Enggak, gue nanyanya kalau itu terjadi di bini lu. Oh, kalau terjadi bini gua, Ayo lo. cari lagi kayaknya deh. Lu tuh Astaga. iya makanya lu tuh Kalau pertanyaan misalkan. membunuh anjir. Bukan, ini kan misalkan. Misalkan. Siapa tahu dia gua terjebak sama kalau bini gue perempuan itu yang adalah seperti satu itu. hal yang bisa gue toleransi karena dia udah jadi bini gue. Betul, itu jawaban aman. Itu. Dia juga bisa jawab kayak gini. Ya udah Tapi nanti dia gua masalahnya susah jawab. Lu kayak pertanyaan membunuh anjir. Yang membunuh kan kalau itu bini lu, bini lu misalkan aman bini lu, gitu. Tapi kayak bini lu over belanjanya ini. Tapi kalau terlalu over juga kayaknya gua ganti enggak juga sih, gua ganti kayaknya. bininya. ganti bininya. Bininya juga. Anjing. Udah Pai, ngeri Pai. Gokil Lu banget bahas yang lain anjir, aja boleh iya. enggak? Gua apa lupa nih. Lu punya enggak sih? Kita ke cewek dulu aja ya biar berurutan. Cewek red flag menurut lu? Kita sampai lupa, lu udah cowok mulu kita kan. Oh, Gua balik, tahu balik, jenis balik, kan. balik. Karena kan cewek red flag juga bisa menilai dong teman Bener, red flag itu bener, kayak bener. gimana, tapi sesama cewek aja ya. Coba gimana deh? Menurut lu pribadi deh. Mikir Menurut banget. gua Enggak 185, awas. enggak. Abis nih kita 2 poin aja tongkrongan. kalau temen kalau gua. Yang ngatur soal hubungan gua. Semisal gue punya pacar. Terus dia yang kayak ya memang sih gua apa-apa ke temen. Cuman dia yang terlalu over buat ikut campur urusan gue dengan pacar gua. Semisal dia tuh nggak baik tahu buat lu bla 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 bla. Dia lebih ke apa sih namanya kalau semisal ngasut lebih ke menghasut gua buat Ini benang kusut, Bro. Tarik ulur Oh, ini, bukan. benang apa tarik ulur layangan. lebih apa dia mau menghasut gua untuk biar gua tuh tidak karena anjir susah. Jadi biasanya temen gua Yang simpel-simpel aja deh kata-katanya. Iya, minum dulu. jadi temen gue yang sebenarnya nggak suka sama cowok gua, tapi dia tuh menghasut gua biar gua tuh nggak suka juga. Oh, iya, gitu. Pengen manja biar di red flagin. Ini kenapa sih dia hari ini? Enggak tahu. Bingung gua. Bawa teman baru malah dia yang kocok. Gimana sih? Terus apa ya temen ya? Cewek ya. Ya cewek-cewek. Yang kedua Yang minta Itu- gopay tadi termasuk red flag nggak menurut lu? yang mana? Yang Banyak kan dia tadi poinnya. Dia yang tadi. Iya, Lu kalau kan- cewek minta gopay gitu menurut red flag nggak? Tapi lu tahu gitu case-nya kayak, ih dia minta ke cowoknya baru kenal, langsung minta TF-in gopay, TF-in GoFood, menurut lu red flag nggak kayak gitu? Enggak. Oh enggak. Oke. Pandangan perempuan enggak? Oh enggak, oke. Enggak. Gue ya, gue sebagai. Iya nggak apa-apa. Ya berarti lu punya pandangan kan berarti Kilmis. Iya. Ya udah. Iya nggak apa-apa. Iya bener dong. Bener dong. Nggak apa-apa Iya. pandangan lu. Kalau gue poin kedua itu, Semua orang bisa punya pandangan. Betul, masuk. poin yang kedua, 3 poin deh. Yang kedua temennya nggak mau ngalah. Itu tadi ya, setuju gue sama lu ya tadi ya. Ngomong hal bukan gue. Oh dia ya, sorry. Pokoknya temen yang nggak mau ngalah apa-apa tuh maunya dia didengar. Terus apa-apa maunya selalu dia. Pokoknya dunia tuh milik dia aja. Iyain lah ya. Ya itu dia pokoknya itu dunia milik dia aja. Ceritanya soal dia terus. Sama poin ketiga punya teman yang punya barang tapi nggak dibalikin. Sama cewek Itu misalkan sering sih. baju dia pinjem baju nih misalnya sama gue, misalkan dia nggak punya, gue nggak Cewek punya ada yang gitu ya. dress hitam. Ada aja sebenarnya. Ya terus pas gue nyari-nyari baju gue ternyata nggak ada, ternyata belum dibalikin sama dia dan dianya pura-pura lupa, entah barang entah masalah duit, itu menurut gue udah red flag. Pokoknya minjem barang tapi dia kayak pura-pura bego atau pura-pura lupa. Itu kalau gue pandangan perempuan. Ini dia lagi Mila. mikir nih. Lagi mikir nih. Kayak banyak banget nih segini. Hah? Enggak lah, Oh, nggak sampai enggak. segitu. Oke. Kalau menurut aku sih cewek red flag berarti ini masuknya ke dalam pertemanan ya mungkin. Iya. Circle Apa ya? kamu. Kayak mudian gitu loh, cewek yang mudian. Jadi kayak dia nggak mood nih. Oh kita ngertiin moodnya Iya, dia lah ya. kita harus dipaksa ngertiin mood dia. Setuju. Itu red flag banget sih parah. Terus yang kedua apa ya? Aku juga bingung nih. Kayak aku juga setuju sih sama cewek yang suka flexing. Jujur aku nggak suka banget sama kalau ada temanku yang flexing nih tapi gayanya tuh biasa aja. Nggak sesuai apa yang dia omongin. Faktanya, Kayak maksudnya omongannya faktanya tinggi biasa banget. aja. Iya. Tapi realitanya enggak. Oke. Realitanya enggak, kayak ya udah omongan lu tuh Yang nggak gitu-gitu sebatas tuh, gaya lu. yang gitu-gitu kadang mau secantik apapun kayak udah lu
kayak gue nggak akan mau gitu sama lu. Iya, Padahal iya, lu iya. mau se-perfect apa gitu sih. Karena inner ceweknya beauty-nya ini. nggak emang Kalau kesana ke arah dari sana ya. emang sifat dia yang kita nggak suka tuh kayak ya tuh bakal ada sesuatu yang menolak sendiri gitu Iya, dari kayak ada kita, batasan gitu. ya, Iya. kayak. Batasan ganjelan. Udah itu berarti 2 poin. Cowok nih biasanya yang banyak. Coba deh. Agi. Enggak. Bapak Agi lagi mikir soalnya. Coba. Bapak. Iya. Kayaknya Apa kalau ya, gue gitu. mah secara pertemanan ya, istilahnya yang penting mah napas. Mungkin kalau monyet bisa bicara juga gue berteman sama monyet. Segalanya gue temenin sih soalnya. Tapi menurut lu yang maksudnya nggak bisa lu, ih anjir gue gak suka banget deh kayak gini. Iya. Misalkan dia kebanyakan ngomong, gue gak suka, menurut lu red flag. Masa nggak ada? Oh, menurut gue selama dia nggak melakukan kriminal, gue mesti temenin sih. Aduh, Pai, jauh-jauh, Pai. Bukan kriminal, Pai. Ini dia Kriminal. begal gak sih lu temenin? Lo begal. Begal hati gue. Iya. Gila. Lo harus tahu tuh, playboy masa kini, bro. Jadi saya emang gitu sih kalau gue. Iya benar. Tapi kalau begal-begal orangnya nggak perasaan, gampang ke bawah sih, maksudnya masih punya. kalau ngebegal perasaan-perasaan perempuan gak jadi masalah ya? Iya, kadang gue minta coba geser yang itu gitu. Ini red flag nih, begal hati anjir. Kok begal hati red flag? Enggak lah. Red flag lah. Bagus Nggak, dong. semua perempuan kan berarti lu? Enggak semua lah. Oh. Cuman beberapa. Beberapanya berapa anjir? Ya berapa Banyak ya? ya. Beberapa. Satu Berarti- juga kan termasuk Berarti kalau dia beberapa. orangnya enjoy aja. Enjoy gitu. aja sih. Nggak terlalu dimasukin ke hati lah kan. Kalau lu gimana tuh kayak temen lah, sahabat yang menurut tuh kayak, duh gue nggak bisa nih sahabatan sama orang kayak gini, gaul sama deket-deket orang kayak gini. Sebagai cowok deket sahabat atau temen lah menurut tuh. Gue orang yang nggak bisa dipercaya sih. Gue orangnya, gue berteman sama siapapun gitu. Sampai orang itu ngebuktiin sendiri kalau dia emang nggak bisa dipercaya, itu langsung gue tinggalin, pasti gue tinggalin. Tinggalin atau kayak lu misalkan kayak lebih kayak ya udahlah gue nextnya buat omongan dia ya udah gue nggak panggil lalu, atau temen tetap dijaga gitu. Temen pertemanan masih oke lah. Ada beberapa memang yang gue bener-bener gue tinggalin Buat itu. lo cut off aja Oh, gitu cut ya. off lo. Bener-bener gue cut off. Tapi kadang kalau mungkin dari sisi pertemanan udah lama banget, oke, gue akan berjaga jarak sama dia dulu nih. Gue akan bikin dia berpikir dulu bahwa kenapa alasan gue meninggalkan dia gitu. Kalau emang dia udah nih, tiba-tiba dia datang lagi dengan sadar akan kesalahan dia segala macem. Oh ya udah, gue orangnya juga nggak ini banget kok. Nggak kaku lah ya, Nggak kaku nggak banget, oh nutup ya buat di udah. situ lah ya. Tapi gue mungkin iya tetap dulu bekas lu masih ada nih gitu. Gue akan tetap gue akan Ada jarak. ada jarak gitu. Mungkin ya tetap bisa asik sih, cuma kayak gue mungkin tingkat kehati-hatian gue ya Lebih waspada gitu. tetap ada gitu. Tapi gue mau nanya dong, menurut kalian nih pandangan kalian masing-masing, cowok atau cewek yang gak punya kerjaan, maksudnya gak punya penghasilan lah, menurut lu red flag atau enggak? Enggak. Enggak. Menurut aku Enggak sih sih. tergantung ya. Maksudnya gimana? Kita In harus tahu case-nya dulu dulu. Iya benar. alasannya apa. Karena cari kerja zaman sekarang kan juga agak susah ya kak. Jangan curhat sayang. Nah, tapi in case itu masalah apa dulu? Iya. Jadi kayak kalau menurutku pribadi gitu ya, memandang orang red flag tuh harus di in case ini juga gitu. Kecuali emang dia yang memulai, yang tadi dibilang dia flexing tapi nggak sesuai, itu red flag disebut ya. Dia ngajakin ngedate tapi nggak punya duit, itu red flag. Tapi kalau emang anggaplah kita nih yang ngajakin tapi ternyata dia emang udah bilang nggak punya duit tapi tetap diajakin, ya mau gimana, itu bukan red flag disebut ya. Soal kerjaan pun begitu menurutku. Selama memang dia nggak kerjaan tapi nggak nyusahin kita, ya nggak bisa Iya disebut sih. red flag sih Benar menurutku. sih. Selama lagi dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, nggak minjem Benar, duit lo, ya. karena kan itu kan repot. kita mandang red flag nih, anggap aja itu kan harus bersangkut pautan sama diri kita pribadi kan. Selama dia nggak nyusahin lo soal makan, soal tempat tinggal atau soal apapun yang berkaitan sama lo nggak bisa mandang orang itu red flag kecuali dia udah nyusahin lo tuh. Kayak misalkan buat makan sehari-hari, bagi duit dong gitu. Baru itu red flag. Itu tapi dalam jenis pertemanan ya, bukan hubungan. Kalau hubungan nggak bisa begitu. Hubungan udah konteksnya balance lah, dalam artian kita Saling udah support ya. sama-sama membangun hubungan. Bisa jadi itu adalah titik terendah dalam hubungan yang harus sama-sama mengerti, oh dia lagi nggak punya uang, kita harus bangun lagi, kita bantu deh uangnya gitu nih. Barangkali juga di kemudian hari kita Benar. punya hal yang sama, tapi untuk global, entah itu teman atau kenal nggak kenal nih, masalah kerjaan menurut gua pribadi itu bukan red flag sih, lebih kepada itu urusan masing-masing aja. Benar, sepakat Ya, gua. dia tergantung dia nggak kerjanya kenapa kan. Iya kan? Kalau emang Iya. dia orangnya malas gitu ya menurut gua
dia nggak kerja tapi kan dia usaha terus Dia gitu. Iya. udah- tapi kalau dia udah males emang gue nggak mau ngapa-ngapain, emang gue mental gue ya minta aja ya itu. Ya, Itu baru red flag. masalah tuh diminta sih sebenarnya bener. Iya. Ketika dia meminta sesuatu, nah itu red flag. Tapi kalau dia nggak punya duit tapi nggak minta, kayak tetap aja berusaha kecil-kecil meskipun dia cuma gope sejuta, tapi usaha nih buat dia tetap hidup, pasangannya tetap ada. Ya menurut gua apa yang harus di red flagin anjir, dia bertanggung jawab loh atas dirinya sendiri. Bener, gue sepakat. Minta tuh bagi gua udah titik rendah orang. Jangan pernah minta lah jadi orang. Tapi Lebih ke kalau situ sih. misalkan kita bahas red flag ya. Tadi kan kita udah VOV cewek ke cowok ataupun sebaliknya cowok Gua ke belum cewek. sih soal cowok ke cowok. Oh, Lu iya, udah sorry. banyak Dia belum, banget. dia belum Iya, Dia belum nih. Semangat banget sih dia Maaf, motongnya, maaf. ya kan? Coba Dulu, gimana? dulu. Bapak. Yang gay. Itu red flag banget sih. Lu sih gak ada yang ngingetin. Lu berarti Iya. oke-oke aja tuh soal itu. Itu bukan Gue gak kepikiran sih yang gitu. itu bukan red flag anjing. Itu red flag gue pernah Itu dapetin. bener sih itu. Gue ada gua temen nih. agak gimana Tapi sih. gue pernah dapet temen yang kayak ketika pertama gue kenal itu oke-oke aja anjir. Lo ngerokoknya oke, nggak kelihatan sama sekali. Cuman ketika lama berjalan mungkin kayak udah sebulan kenal karena teman satu kantor kali ya. Dikit lama-lama tuh kayak lu misalkan kayak ya lu kalau dirangkul sama temen cowok kayak gitu anggap aja temen kan. Tapi kayak lagi nongkrong atau misalnya kayak misalkan lebih rokok tiba-tiba dia pegang tangan, sorry ya megang tangan gitu. Itu jijik banget bro. Dan waktu itu gue belum sadar anjing, gue kira itu kayak teman biasa. Bener. And one day gitu pas gue lihat. Oh, dia berpengalaman soalnya. Iya, gue itu pengalaman pribadi. Bagi gue tuh kayak karena gue baru pertama kali ketemu orang tuh gay yang udah bener-bener dari teman circle gue sendiri. Pas gue dia ada suatu titik di mana gitu, dia ketemu temennya dan temennya tuh emang gay gitu ya. Terus disapa salaman tuh kayak deket banget. Bahkan gue yang dari jauh itu udah bisa ngebedain mana gay mana enggak ya. Dan gue tuh, aduh anjir, berarti selama ini lu bisex kali ya, sorry ya nih. Gue bilang, aduh bangsat, dari situ gue langsung cut off bro. Jadi selama ini lu belum tahu tuh. Oh iya. Iya. Karena memang pada dasarnya ketika gue awal kenal ya kayak gue sama papa aja. Oh, jadi gitu, biasa aja dia? Iya biasa ngobrol, ngerokok bareng ya kan. Karena cetan pun nggak pernah, nggak ada kayak, kita ngopi yuk berdua, nggak ada. Yes. Ini cuman kayak kalau misalkan di kantor, bro ngerokoknya belakang, ayo. Biasa aja. Soalnya pada satu titik kayak misalkan lu nyebrang dipegang, sorry ya Mi, dipegang tangannya gini. Lu cowok ke cowok nggak pantas kan begitu? Mending lu rangkul aja gitu, itu masih oke. Itu tuh Iya, iya. refleks banget. Kita mau Sama. ngajari perbedaan tapi tidak menolak penyimpangan ya. Iya. Gue paling gak suka, Iya. jujur-jujuran Oh, kalau soal itu gue penyimpangan nggak toleransi sama sekali kalau soal Benar itu. Terus paling sama cowok yang kasarnya nggak pada tempatnya sih. Ngerti gak sih lo? Kalau menurut gue tuh, misalkan anggap ya dia punya cewek ya. Kalau kasarnya konteks bercanda tuh bagi gue masih dibedain. Tapi kalau udah kayak lu main pukul yang bener pukul apa rebam, gue nggak bisa aja ngeliatin kayak gitu. Bukan gue ngerasa kayak lu penyelamat cewek, enggak. Emang lu nggak nunjukin gentleman lu sebagai cowok Betul, aja. betul, Lu kalau mau marah bentak pun itu ada kondisi di mana lu bentaknya nggak pakai kata-kata kasar. Kayak lu gimana sih? Misalkan dia selingkuh lah ya, anggapannya bentaknya emang case-nya di situ aja, nggak anjing bangsat. Wah gua nggak bisa kayak gitu-gitu. Gua nggak suka main tangan gitu. Itu red flag menurut gua sih. Tapi kan kita bahas red flag yang tadi gue bilang ya. Nah itu lanjutin lo. Nah, gue lanjutin lagi dari VOV cewek ke cowok, cowok ke cewek gitu sebaliknya. Ini kan kita kan punya POV masing-masing yang gue bilang ya. Ini menurut lo emang orangnya atau si pelakunya memang red flag atau kita yang terlalu banyak standar atau kita yang memang terlalu Nah sensitif? itu juga gue Gue tuh kadang ya tersadar kayak ini gue yang terlalu banyak standar atau gue banyak yang maunya atau memang gue terlalu TikTok kali lu. enggak, gue kadang mikir gitu. Karena gue nggak tahu karena menurut gue memang tadi poin yang memang gue sebutin tadi itu kadang memang nggak bisa gue toleransi kan. Tapi memang gue tuh kadang tersadar dan tahu diri juga. Ini memang gue yang kebanyakan standar atau memang gue terlalu sensitif atau memang itu orang red flag gitu sih. Cara membedakannya berarti ya. Enggak, gue pengen tahu dari VOV kalian masing-masing memang dia yang red flag atau lu yang terlalu sensitif buat hal itu. Atau memang Standar kalian kita semua tinggi yang ya? memang merasa paling sempurna jadi Iya gitu. Dan dari Panjang. gue dulu aja lah ya. Biar langsung aja muter lagi gitu kan. Kalau gue sih lebih ke, karena gue nggak pernah jujur aja ya. Kalau liatin orang gue nggak pernah ngerasa untuk itu jadi standar gue. Jadi itu emang pedoman gue aja. Bagi gue tuh emang ya itu kalau dibawa, gue punya alasannya untuk tidak melanjutkan itu hubungan itu. Kayak tadi gue bilang finansial tuh sensitif. Kalau dari awal udah biasa seperti ini, kedepannya juga gue punya logika lo kan seperti ini. Betul. Gue punya prinsip kalau orang dibangun dari sesuatu yang bengkok untuk jadi lurus tuh susah.
pohon aja udah bengkok ya bengkok. Bagi gue tuh gitu. Bagi gue gitu ya kan. Jadi Lu kalau ngomong bengkok gue ketawa anjir. Aduh, bengkok yang dimaksud apa ya? Tolong sapuin lagi Bapak bijaksana. Enggak, maksudnya Ya kan kan? kalau jalan bengkok-bengkok kan agak bingung kan. Iya kan susah nyetir. Iya, Iya, tapi kalau Iya. menurut gue kayak gitu-gitulah. Kayak kata gue yang tadi, gue bilang lu dari awal udah begini. Hal-hal seperti itu bagi gue itu nggak ada di konten manapun gitu kan. Jadi itu emang standar gue aja, bukan gue yang sensitif, tapi menurut gue pribadi nih ya, gue emang bikin standar gue tuh udah normal aja sih gitu tuh. Lu tetap boleh kok friendly ke teman yang memang friendly dalam batasan. Ya dong. Lu tetap boleh kok berteman dengan cowok, tapi batasan lu tahu diri. Lu punya cowok. Lu nggak bisa tuh yang tadi gue bilang. Misalkan dia ngajakin gue pulang bareng ya lu nggak bisa. Lu ajak lu satu orang sebagai penengah. Dimana biar itu nggak jadi fitnah. Menurut gue itu masih hal wajar kan. Nggak ada yang kayak lu lebay banget punya cewek. Ya bodo amat. Itu standar gue gitu. Iya, jadi jatuhnya kayak prinsip lu Ya ya. itu prinsip. Prinsip. Dan gue tidak menormalisasikan hal seperti itu. Bagi gue sih gitu. Bener. Lu gimana, Pak? Lu yang terlalu sensitif atau memang lu punya standar yang memang menurut lu Masih, ciri-ciri iya. itu memang udah red flag? Tadi kan yang gue bilang gue kalau standar gitu kan gue emang nggak ada ya. Nyamuk. Sakit Pak, itu sakit Pak. Gak usapin. Sabar. Terus Ya kalau standar itu emang gue nggak punya standar ya bener mungkin kalau kata Lutfi masuknya ke prinsip ya dan itu juga keluar secara apa Naluri lah ya. naluri aja Naluri, gitu ya. kan kayak ya udah kayak ketika dia melakukan sesuatu emang yang menurut gue tidak suka ya udah itu secara ini tubuh gue pun akan menolak itu dengan sendirinya nggak ada ayo mau gue paksakan seperti apapun kayaknya ya udah kalau udah bilang enggak mau dipaksain ya nggak akan bisa. Bener. Itu Oke, doang. kita berlanjut ke Wah ini nih Abang. harus didengerin nih Bapak bijaksana nih soal yang kayak gini-gini nih. Pak tolong Pak. Gue kalau kayak gini masih tetap kelihatan nggak? Jangan gitu dong. Soalnya Gua ngerasa kayak harus serius harus gue. diperhatiin banget ya Pak. Lu jadi standar refleksnya lu pintar. Iya lagi. Gay. Iya, itu udah jangan bahas gini gua ada. Ya udah. Oke, Nggak lanjut. boleh kayak gini lagi. Iya. Enggak, gue tanya emang nggak boleh gini lagi. Boleh. Geluh aja. Pasangan lu gue. Enggak, Yes, harus biasa. jangan ngomongin Enggak. Lanjut, Abang. Kalau gue sendiri apa ya standar gue rendah sih ya. Kalau buat pada orang aduh sih. rendah lagi. Kalau rendah standar gue mah nggak tinggi banget. Cuman kalau apa yang gue sebutin tadi sih menurut gue ya itu mah udah jadi sama kayak yang Lutfi sebutin. Tetep Nggak, ya, ini udah prinsip prinsip ya. kita. Prinsip kita nggak mau deket sama orang yang kayak gitu. Berarti itu ya bukan standar kita yang ketinggian, Bukan itu emang standar menurut ya. kita emang ya udah. Udah bisa ditoleran lah ya. Oh. Cewek sih Mungkin biasanya kalau banyak bahas-bahas kayak gitu. standar. Itu udah pilihan kan, Tapi pilihan kalau kita kan. bahas Kita standar memilih. itu kali ya yang kayak model-model kayak dari fisik itu dari standar ya. Oh. Mungkin kalau cewek ngelihat ke cowok yang secara finansial mungkin Nah, itu itu. masuk dalam standar. Ya. Standar. Biasanya kan makanya gue bilang itu lebih ke cewek pertanyaan seperti itu kayak gitu-gitu kan coba cewek dong. Mila Ya dulu. aku ya. Kalau menurut aku sih standar tinggi nggak bisa dibilang salah juga ya. Karena kan semua orang punya standar dan kita berhak gak sih kayak memilih teman hidup kita untuk selamanya. Betul. Bener gak sih? Mm-mm. Kalau misalnya Masuk. kita nggak punya standar, berarti ya udah kita nerima apa adanya. Misalnya kita udah hidup susah nih, kita nggak punya standar pasangan kita gimana, ya udah ketemunya yang makin susah, yang istilahnya udah susah makin jatuh. Ngerti gak sih? Iya. Tapi di Jadi- situ lu apakah masih bisa menerima kekurangan seseorang ketika lu berbicara seperti itu? Bisa menerima. Karena basicnya kalau menurut gue kayak kenapa nggak lu naikin value lu dulu sendiri aja buat dapetin value yang lebih baik untuk masa depan lu gitu. Dibandingin lu ketika lu di bawah nuntut value yang tinggi banget. Menurut gue itu malah jatuhnya lu disangka red flag sama laki-laki. Itu POV gue tapi ya. Ketika lu perempuan ada di titik anggaplah grade-nya 1 2 3 ya, lu di grade 3, lu nuntut laki-laki grade 1. Itu timpang. Iya kan? Kenapa nggak lu naikin value di grade 1, terus udah lu dapetin laki-laki yang grade-nya tuh levelnya minimal sama dengan lu Benar atau di sih. atas lu. Minimal Tapi kalau lu setara jauh lah ya. tapi kalau lu jauh banget malah lu yang sangka red flag disangkanya. Kayak numpang hidup jatuhnya, bener nggak? Benar-benar. Itu Nah, benar menurut gua- juga sih, tapi kan ya kita kan punya standar masing-masing Betul, lah ya. betul. Nggak bisa orang paksakan kalau kita mau begini ya udah begini aja. Itu kan tergantung yang kita jalankan. Tapi masukan Kak Lutfi juga benar sih menurut aku ya.
Oke. Ini yang banyak nih. Ini Mami Hilmi. Coba Mami Hilmi tolong ceritakan. Banyak Silakan. petua kayak banyak petua. Ini banyak Petuanya bro. banyak nih, petuanya Nggak nih. mungkin. Tuhan. Ini bukan petuah lagi. Ini prinsip nih Itu pasangan. sangat green flag anjir. Ya, Apa itu? coba kita red dengarkan flag? dari pemain ini. Iya, coba. Pemain ya. Orang tadi Ini pemain pemain futsal. Oh iya, pemain Ya futsal. anjir, gue merasa dibully deh. Itu bukan anjir. itu pujian. Atlet ya Pak ya. Iya. Lu banyak benali kan dari situ. Lalu banyak benali. Bakat loh itu. Bener. Agak terpendam. Kalau gua pertanyaannya kalau semisal ditanya Oke, udah. Oh, belum ya. Pasti banyak soalnya. kalau ditanya itu gue yang terlalu sensitif atau memang itu apa namanya orang yang memang red flag, gue setuju sama poin-poin kalian gitu, sama kalian berempat. Emang yang pertama gue punya standar, yang kedua kadang guenya itu kadang kayak kesentil aja gitu sama diri gue, kayaknya guenya yang harus tahu diri juga deh. Gue punya standar segini, apa gue layak buat dia yang bisa dapetin gue gitu. Itu Ngerti ketika nggak? kesentil doang. Kalau kesentil gitu, itu kadang Terus sentil gitu. Lu mau nyentil gak? Kali aja bisa sadar kalau bertiga gitu kan. Gambarnya siapa ini sih? Sedulurnya kejadian. Dia lagi nih. aku nyentilnya gini nih, Bukan cetak. sadar koma aja kena sentilan Gue mulu. nyentilnya gini nih, cetak. Apa sih? Kenapa sih anak ini puyeng gua? Jadi kalau gue tuh kita lanjut ya. Iya lanjut Kalau deh. gue tuh Gua udah nggak sanggup buat ini. kalau gue Udah di bersih dua. banget kinclong. Sapu gue hilang lagi gimana ya? Udah kinclong banget, udah nggak bisa nyapu. Udah lanjut. Iya, gue tuh pokoknya intinya gue akan ada di dua posisi tersebut. Jadi kalau misalnya memang gue punya standar punya, tapi kok gue tuh kadang mikir lagi dan kadang kesentil dan tahu diri Kamu lagi. disentil. Ya, gue punya standar ini, tapi gue layak nggak sih buat didapetin orang kalau misalnya memang gue punya karakter yang seperti ini. Lihat value dulu jadinya. Yes, setuju, that's right gitu teman-teman. Ternyata gak banyak nih sekarang. Tumben orang Udah Emang itu juga yang harus lapar. Emang itu yang harus dipikirin sebenarnya. Iya. Jadi intinya standar kita tuh sebenarnya jatuhnya masih masuk akal nggak sih sebenarnya? Masuk. Kayak menurut kita tuh jatuhnya menurut dari POV kita masing-masing ya. Sebenarnya ke prinsip sih nggak sih jatuhnya? Iya. Bukan lebih kepada standar yang memang kita lihat dari entah itu pertemanan, ya kan, saudara kita. Kadang kan ada juga orang kayak gitu, kayak kita mikir nih, anggaplah kakak kita nih kayak sama siapa, Iya. ya kan? Aduh anjir, gue juga harus yang kayak gitu. Kadang standar juga jatuhnya kan. Tapi dari POV kita sih kita lihat tongkrongannya masih sehat sih jatuhnya sebenarnya. Yoi. Itu lebih ke prinsip di mana lu emang menjatuhkan standar lu di situ gitu. Di mana kayak lu tahu bahwa itu batasan lu di situ. Ya jangan melebihi itulah. Jadi kalau intinya red flag dan green flag itu lebih kepada pandangan nggak sih? Iya, benar-benar. Pandangan kita aja. Pandangan di mana kayak lu memposisikan orang itu jadi red flag ketika kondisi tertentu lah. Ya kan? Tapi ya saran gua buat teman-teman semua untuk memandang red flag atau green flag itu lebih kepada jangan ngikutin standar apa yang orang lain buat. Iya. Setuju gua. Lebih kepada apa yang memang kita buat aja gitu. Dan harus lihat value kita tuh di mana gitu. Jangan sampai kita mencontohkan value orang di titik berapa dan kita diikutin di kita itu kan nggak masuk. Apalagi kehidupannya nggak sama, nggak make sense gitu. Kayak beda lah, nggak bisa kayak gitu. Lebih ke kita tahu diri dulu, baru mandang orang tentang red flag dan green flag. Kayak punya standar tuh boleh aja kan. Betul. Tapi make sure juga bahwa diri lu itu untuk layak untuk dapet yang setara gitu. Betul. Yes, that's right. Next point.